Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andonova Raffi Yuliano dari Rombel Akuntansi A 2019. Saya akan menjelaskan mengenai bab 5 sumber daya komputasi dan komunikasi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Lanjut, peranti keras. Peranti keras komputer memiliki macam beban, kecepatan, dan harga. Namun, semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian kita adalah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat input maupun output. Lalu, prosesor. Prosesor disebut pula sebagai unit pemrosesan pusat atau CPU. Adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Faktor-faktor prosesor. Yang pertama ada kecepatan. Kecepatan prosesor diukur jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini telah berkembang dan dengan sangat cepat selama beberapa waktu. Sejak IBM memperkenalkan nomor ini mikronya yang pertama. Lalu yang kedua ada kekuatan. Kekuatan komputer dipengaruhi oleh ukuran board dan kecepatan prosesor. Lalu memori. Pada dasarnya data disimpan di sebuah komputer dalam dua cara memori dan penyimpanan. Memori yang disebut juga dengan RAM mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sebuah sirkuit komputer. Lalu, adapun ruang penyimpanan. Ada dua, yaitu ruang penyimpanan tetap dan ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Yang pertama, ruang penyimpanan tetap adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Contohnya adalah hard drive, komputer mikro Anda. Lalu, penyimpanan yang dapat dilepas. Biasanya berbentuk sebuah pita, disk, atau flash disk USB, CD, atau media jinjing lainnya. Lalu, alat-alat input. Yang pertama ada data yang diterima dari manusia. Mengacu pada input yang diisi oleh seorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Lalu yang kedua ada data yang diterima dari mesin. Data yang diterima oleh suatu alat elektronik ataupun mekanis. Lalu saya akan menjelaskan mengenai alat-alat output. Yang pertama ada layar komputer. Layar komputer ini mengacu pada jumlah piksel, titik-titik cahaya yang terdapat pada monitor yang ditampilkan di layar. Semakin tinggi resolusi layar, maka semakin baik kualitas dalam video gambarnya. Lalu printer. Printer memiliki keunggulan yang serupa dengan monitor. Perubahan-perubahan penting printer terjadi dalam bidang resolusi pencetakan, kecepatan pencetakan, dan warna. Printer umum dewasa ini menggunakan teknologi laser atau tinta. Lalu multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contohnya, informasi dalam bentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh satu gambar atau video. Lalu alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama ada telepon seluler dengan pesan atau video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Lalu yang kedua, telepon seluler cerdas. Telepon seluler ini dianggap cerdas karena ketika ia menjalankan pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikronya. Lalu jaringan komputer. Jaringan komputer telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet broadband. Jika Anda memiliki TV kabel, Anda mungkin dapat membeli sebuah modem kabel sehingga mengakses internet melalui kabel tersebut. Lalu yang terakhir adalah keamanan komputasi rumah. Banyak orang telah menggunakan komputer mikronya selama bertahun-tahun dan tidak pernah memikirkan mengenai masalah keamanan. Lalu peranti lunak. Peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem ini disebut juga dengan peranti lunak sistem operasi. Menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh sebuah pengguna dari satu ke komputer tertentu. Lalu peranti lunak aplikasi. Ketika komputer pertama dikembangkan, bahasa pemrograman masih belum ada. Programmer akan memasukkan serangkaian angka 0 dari 1 dan 1 ke dalam memori komputer untuk mengendalikan operasinya. Lalu 3 macam peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi siap pakai. Peranti lunak aplikasi siap pakai ini atau beberapa tugas pengolahan informasi sangat terstandarisasi dengan memberikan fungsi yang sama dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Lalu peranti lunak aplikasi khusus. Terkadang sebuah organisasi memiliki operasi yang unik. Dalam kasus seperti ini, bisnis memiliki program
sekelompok programmer konsultannya sendiri yang menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu yang terakhir adalah peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Yang penggunaan akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat mereka penggunaan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Lalu, peranan peranti lunak yang mudah digunakan oleh pengguna. Aplikasi ini telah dibuat dengan begitu sederhana sehingga semua orang dapat mempergunakannya. Sebenarnya user-friendly berarti bahwa aplikasi tersebut telah dibuat dengan seksama sehingga berbagai bakat dan keahlian yang dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dapat diakomodasikan. Lalu, komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Lalu, koneksi publik. Koneksi publik adalah seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis. Maksudnya adalah suara berdengung. Sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang sangat dapat diandalkan. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara atau analog yang bermutu rendah, dan kualitas yang dibutuhkan untuk komunikasi data secara signifikan lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk transmisi data komputer. Lalu, saluran pribadi. Suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi tersebut. Maksudnya adalah saluran pribadi yang ditunjukkan untuk Anda disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Perusahaan Anda membayarkan biaya tetap bulanan atau pengguna saluran. Oleh karena itu, semakin banyak penggunaan yang diterima oleh saluran, maka semakin kecil biaya per unit datanya. Lalu, jaringan pribadi maya. Jawaban dari pertanyaan untuk mengimplementasikan VPN, organisasi perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan peranti lunak tunneling. Microsoft atau Cisco System sebagai dua vendor utama peranti keras komunikasi dan peranti lunak terkait yang mendukung peranti lunak tunneling. Lalu, protokol untuk komunikasi komputer. Yang pertama adalah sistem network arsitektur. IBM menciptakan ini sebagai protokol dirancang untuk komputer-komputer besar, bukan komputer mikronya. Lalu, token ring. IBM menyadari bahwa tidak semua pelanggannya mampu atau ingin mengeluarkan biaya tambahan untuk mengendalikan peranti keras. Kemudian, perusahaan mulai mengembangkan suatu protokol miliknya untuk mengatasi hal tersebut. Lalu yang ketiga ada internet. Internet ada Xerox mengembangkan suatu arsitektur komunikasi peer-to-peer yang berbeda pada awal tahunnya. Dengan bekerjasama dengan digital, internet itu telah dipopulerkan. Lalu paket. Satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Lalu, alamat jaringan internet. Ada 4 bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer menangani paket data harus memiliki satu alamat yang unik. Lalu, jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada jenis area lokal. Seiring dengan makin tergandungnya manajer dan staf profesional pada sumber daya komputer pribadi untuk mengerjakan tugas pekerjaannya, mereka menyadari adanya batasan untuk meneruskan informasi berbasis komputer dari pengguna lainnya menyalin ke file disk. Lalu internet. Internet telah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lainnya. Lalu konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Untuk itu sekian dari saya presentasinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.